Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang gagal bayar sekarang ini sama dengan menipu lembaga keuangan. Ya, yang mana lembaga keuangan ini adalah fintech peer-to-peer lending yang resmi dari OJK. Nah, di sini saya ingin kita bersama-sama mengedukasi diri kita masing-masing ya. Kita belajar bareng-bareng dari pergalbayan ini. Oke, nah saya mendapatkan statement bahwa gagal bayar sama dengan menipu lembaga keuangan dari grup Facebook Raja Galbay. Langsung saja kita lihat. Nah, di sini ya. Di sini ada yang mengirimkan seperti ini. Dari Mas Jimmy Jims. Infonya dong suhu ini beneran sampai ke tempat kerjaan Galbay Monas. Oke, nah kita baca dulu. Saya save dulu, enak begini ya. Oke, kita baca. Gimana Anda ini udah mau seharian kok belum ada juga pembayaran tagihannya? Ya, jadi udah seharian Galbay, baru seharian Galbay gitu ya. Itu belum masuk dananya, oke? Mau menipu lembaga keuangan apa? Hati-hati pikirkan jangka panjangnya. Wah. Jadi baru aja Galbay sudah diklaim, sudah dicap oleh DC Pinjol ini menipu lembaga keuangan ya. Lalu ada ancaman juga hati-hati pikirkan jangka panjangnya. Lagi-lagi saya katakan DC Pinjol ini menganggap Anda itu manusia yang tidak berguna sebenarnya. Ya, itu faktanya. Saya Raja Galbay bilang bahwa nasabah pinjol itu dianggap sampah oleh DC terdengar berlebihan, tapi itulah fakta yang terjadi di lapangan saat sekarang ini. Ya, kita semua ini dianggap sampah gitu ya. Mau menipu, kita itu tukang tipu. Ya, tukang tipu lembaga keuangan yang terhormat gitu ya. Hati-hati pikirkan jangka panjangnya. Sampai segitunya. Oke, nanti akan kita bahas jangka panjangnya ini apa gitu. Oke, kita lanjut dulu. Anda masih nggak ngehiraukan kami, yakin mau berbuat seperti ini. Waduh ya, berbuat seperti itu. Ya kan, padahal gagal bayar itu adalah kondisi ekonomi. Ya, tapi di sininya seperti yakin mau berbuat seperti itu. Seperti orang yang sudah membantai ribuan orang. Ya, perbuatan gitu. Oke, lanjut. Semua data Anda lengkap di kami loh. Jika Anda tetap mengajukan penagihan kami, akan segera dilaksanakan penagihan lokasi ke rumah Anda, termasuk ke tempat Anda bekerja. Saya yakin ini akan menjadi masalah besar selain menanggung malu. Saya tunggu pembayarannya sebelum jam 15 hari ini. Pastinya Anda tidak mau kan tetangga Anda dan rekan kerja Anda termasuk HRD mengetahui semua ini. Nah, itu yang ancamannya ya. Jadi dia ini Galbay Monas dan dia itu menanyakan apakah beneran sampai ke tempat kerjaan Galbay Monas. Monas itu modal nasional itu tidak ada DC lapangannya. Oke, saya ulangi, Monas tidak ada DC lapangannya. Ya, bisa kita lihat pengalaman-pengalaman teman-teman di grup Facebook Raja Galbay ini. Oke, ada dari Mbak Rejekinta, Mbak apa Mas gitu, enggak. Ya, dia bilang enggak. Lalu dari Mas Muhammad aman, dari Dejavu aman. Dejavu banyak temen lu bang, banyak yang Galbay Monas ya, tidak hanya Anda saja. Oke, lalu gue juga udah Galbay dari Juni aman-aman aja sampai sekarang. Nah, sudah ya, fix ya, Monas ini tidak ada DC lapangannya gitu. Tapi kenapa sampai ya Monas ini bilang menipu lembaga keuangan gitu ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ya, saya sudah menyiapkan PowerPoint. Nah, seperti ini ya, seperti dosen yang sedang menerangkan ke mahasiswanya. Gitu, oke. Nah, jadi jika Anda itu dituduh menipu atau pinjol ini mengklaim bahwa Anda itu menipu suatu lembaga keuangan, Anda bisa menggunakan kronologi ini. Ya, kronologi Anda meminjam uang di pinjol sampai gagal bayar. Oke, nah di sini pertama, nasabah ini mengajukan pinjaman ke pinjol. Ya, nasabah ini memasukkan KTP, KK, rekeningnya. Oke. Nah, setelah nasabah ini mentransfer semua dokumen-dokumen tersebut ke pinjol, pinjol ini memverifikasi keaslian dokumen KTP, KK dan lain-lain ya. Jika semuanya asli, tidak ada yang palsu ya, maka disetujui, approve atau ACC ya. Nah, dari sini pun sebenarnya sudah tidak ada unsur penipuan. Sudah tidak ada yang namanya data fake, data palsu dan lain-lain ya, karena pinjol ini sudah memverifikasi keaslian dokumen KTP, KK dan lain-lain gitu ya, sehingga disetujui. Nah, setelah disetujui atau di-approve atau di-ACC, uang pinjaman ini ditransfer ke nasabah pastinya, ya. Nah, setelah itu kita ke sini.
uang pinjaman diterima oleh nasabah pastinya. Gitu. Nah, setelah uang pinjaman diterima oleh nasabah, nasabah ini gagal bayar ternyata setelah 1 bulan atau setelah jatuh tempo dia tidak membayar. Yang artinya nasabah ini gagal bayar atau tidak mampu membayar. Oke, lalu unsur penipuannya di mana di sini? Ya, tidak ada unsur penipuan di sini, jelas ya, karena nasabah ini tidak mampu membayar. Oke, nasabah ini gagal bayar atau tidak mampu membayar uang yang di-ACC atau di-approve setelah pinjol ini memverifikasi keaslian dokumen KTP KK para nasabahnya itu. Ya, jadi tidak ada yang namanya unsur penipuan. Ya, jadi kalimat penagihan ini adalah kalimat penagihan yang berlebihan untuk menakut-nakuti para nasabahnya. Ya, sampai-sampai orang yang ditagihnya pun dia menanyakan, infonya dong suhu ini beneran sampai ke tempat kerjaan gak ya? Pinjol ini sangat dahsyat sekali ya, hanya dengan kata-kata tapi bisa bikin orang takut. Maka dari itu, ganti nomor WA adalah saran yang sangat baik sekali untuk para galbayers ya, karena hanya dengan kata-kata template seperti ini orang itu bisa ketakutan, bahkan bisa sampai mengakhiri hidupnya hanya karena kata-kata seperti ini saja. Ya, ini nggak 1 orang, 2 orang yang dikirim seperti ini. Ratusan orang, ribuan orang setiap harinya dikirimkan penagihan-penagihan seperti ini. Oke, nah sekarang kita bahas jangka panjangnya. Dia bilang, DC ini bilang, pikirkan jangka panjangnya. Apa sih jangka panjangnya? Jangka panjang dari gagal bayar di pinjol yang legal OJK adalah blacklist BI checking atau blacklist slick OJK, yang artinya Anda tidak akan bisa kredit-kredit lagi ya, yang mana itu bagus. Oke, jadi jangka panjangnya apa? Anda tidak bisa kredit-kredit lagi. Oke, tapi nih ya, yang namanya kredit barang, motor, mobil, rumah itu masih bisa jika Anda deposit 6 bulan angsuran biasanya gitu ya. Apalagi kalau motor ya, motor mobil itu bisa ya, motor mobil, tapi saya tidak menyarankan Anda seperti itu. Sudah, lupakan hal-hal perkreditan itu. Ya. Masih mending Anda ini memperbaiki ekonomi Anda. Ya, ingat kita ini sudah menang, sudah galbay. Kita sudah berani galbay, itu bagus. Ya, itu adalah langkah besar untuk Anda meraih kesuksesan. Ya, itu simpan dalam diri Anda. Nah, lalu buktikan ke keluarga Anda bahwa setelah galbay ini Anda itu bisa sukses. Ya, itulah jangka panjang dari Anda gagal bayar di pinjol. Ya, kalau masalah ditagih itu paling hanya 3 bulan, 6 bulan. Ya, tidak panjang jangkanya. Lalu kondar dihubungi, kantor dihubungi gitu ya. Itu tidak panjang jangkanya. Oke, paling hanya 3 bulan sampai 6 bulan saja paling lama, itu juga paling lama. Ya. Nah, jangka yang panjang itu adalah Anda di blacklist oleh Slick OJK. Dan wajib Anda katakan mulai sekarang, saya tidak peduli dengan catatan Slick OJK saya. Yang penting saya bisa hidup kembali seperti semula dan berusaha agar ekonomi saya meningkat. Gitu. Ya, bodo amat Slick OJK. Ya, banyak yang seperti itu, tidak Anda saja ya. Yang tidak peduli dengan Slick OJK itu banyak sekali. Ya, sekali lagi jangan sampai ada lagi korban-korban pinjol yang ketakutan ya, hanya karena kalimat-kalimat penagihannya itu yang terkesan resmi, fancy, mewah gitu ya, menipu lembaga keuangan gitu kan. Waduh. Ya, jangan sampai ada lagi korban-korban di pinjol ini ya, terutama korban yang mengakhiri hidup dan menjual harta-hartanya. Stop korban pinjol. Oke? Stay galbay. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Monas itu, modal nasional itu tidak ada DC lapangannya. Oke? Saya ulangi. Monas tidak ada DC lapangannya. Ya, bisa kita lihat pengalaman-pengalaman teman-teman di grup Facebook Raja Galbay ini. Oke, ada dari Mbak Rezekinta, Mbak apa Mas gitu, enggak ya, dia bilang enggak. Lalu dari Mas Muhammad aman, dari Dejavu aman. Dejavu banyak temen lu Bang, banyak yang galbay Monas ya, tidak hanya Anda saja. Oke, lalu
Gua juga udah galbay dari Juni aman-aman aja sampai sekarang. Nah, sudah ya fix ya, Monas ini